Sekitar 2 minggu yang lalu, atau lebih tepatnya pada tanggal 22 Maret 2024, masyarakat Indonesia, terutama wilayah Tuban dan sekitarnya, digemparkan dengan suatu peristiwa. Bencana gempa bumi yang mampu membuat kepanikan bagi masyarakat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Gempa bumi yang terjadi di Selat Jawa pada 132 km di timur laut Kabupaten Tuban, atau lebih tepatnya pada 5,74 lintang selatan dan 112,36 derajat bujur timur. Bahkan tidak hanya terjadi satu kali, melainkan 3 kali dengan durasi guncangan mencapai 20 detik. Gempa pertama terjadi pada pukul 11.22 WIB dengan kekuatan magnitudo 6 pada kedalaman 10 km. Selang 1 jam, atau lebih tepatnya pada pukul 12.31 WIB, gempa terjadi kembali dengan kekuatan lebih kecil, yaitu magnitud 5,3. Pada pukul 15.52, gempa paling besar dengan kekuatan magnitudo 6,5 terjadi kembali di Selat Jawa, sebelah timur laut Kabupaten Tuban. Selain ketiga gempa tersebut, masih terdapat pula 110 gempa susulan, walaupun magnitudonya lebih kecil. Walaupun 3 gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami, namun nyatanya peristiwa tersebut mampu menyebabkan berbagai kerusakan. Dari peristiwa gempa tersebut, sedikitnya terdapat 51 unit rumah rusak ringan, 13 unit rumah rusak sedang, dan 5 unit rumah rusak parah. Selain itu, kejadian gempa bumi Tuban Bawean juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum. Beberapa kerusakan fasum meliputi 2 unit sekolah, 4 unit rumah sakit, 1 unit pondok pesantren, 5 unit kantor desa, 3 unit tempat ibadah, dan 1 unit gedung. Walaupun peristiwa tersebut tidak merenggut nyawa, namun terdapat 2 orang yang menderita luka ringan akibat tertimpa genteng dan bangunan roboh. Mungkin kalian warga bumi akan bertanya, kenapa bisa gempa bumi terjadi di wilayah Selat Jawa dan Tuban, padahal jauh dari pantai selatan? Serta, mengapa wilayah Tuban bisa terdampak cukup berat, walaupun gempa yang terjadi magnitudonya tidak begitu besar? Kabupaten Tuban dikenal sebagai sebutan Bumi Wali, merupakan salah satu provinsi di Jawa Timur yang berada di wilayah Pantura atau Pantai Utara. Berbatasan dengan Kabupaten Lamongan di bagian timur, Kabupaten Bojonegoro di bagian selatan, Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang di bagian barat, serta Laut Jawa di bagian utara. Wilayah yang subur di Kabupaten Tuban bisa dikatakan sangat minim. Hanya di bagian selatan yang merupakan dataran aluvial dari hilir Sungai Bengawan Solo, serta di bagian utara, terutama di Kecamatan Marakura. Selebihnya merupakan bentang alam kars atau pegunungan dan perbukitan kapur. Yang kita tahu bersama merupakan kawasan yang umumnya kurang subur. Walaupun kondisi geografis Kabupaten Tuban secara umum tidak subur, namun Kabupaten Tuban dianugerahi dengan sumber daya alam lain. Kabupaten Tuban dianugerahi dengan sumber daya alam berupa batu kapur, minyak bumi, serta gas alam yang melimpah. Maka dari itu, terdapat berbagai tambang mulai tambang kapur, pengeboran minyak bumi, hingga pengeboran gas alam di wilayah Kabupaten Tuban. Hal tersebut tidak terlepas dengan kondisi geologis Kabupaten Tuban. Geologi Kabupaten Tuban merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara, atau ada yang menyebut juga dengan Pegunungan Kendeng Utara, karena berada sejajar dengan Pegunungan Kendeng yang membujur di bagian selatannya. Pegunungan Kapur yang berada di Tuban hampir mencakup keseluruhan wilayah, mulai dari Kecamatan Jatirogo di bagian barat hingga Kecamatan Widung di bagian timur. Secara umum, Pegunungan Kapur di Kabupaten Tuban terbentuk mulai dari kala Miosen awal, yaitu sekitar 23,03 juta tahun yang lalu, sampai kala Pliosen, yaitu pada 1,8 juta tahun yang lalu. Walaupun juga terdapat formasi geologi lain yang lebih tua, yaitu di sekitar Gunung Imbang mengarah ke timur sampai Gunung Surawati di Kabupaten Gresik, yang sudah mulai terbentuk pada akhir kala Oligosen atau sekitar
28,4 juta tahun yang lalu. Secara geologi wilayah Tuban pada kala Oligomiosen merupakan cekungan lautan dangkal hingga dalam. Batuan karbonat seperti batu gamping dan kapur berasal dari kehidupan laut yang mati dan terendapkan. Proses tektonik intramiosen sangat berpengaruh terhadap pembentukan area ini. Proses tektonik menyebabkan adanya tabrakan lempeng Indo-Australia yang menabrak lempeng Eurasia, dalam hal ini Pulau Jawa. Tabrakan lempeng tersebut terus berlangsung hingga saat ini, dan salah satunya menyebabkan gempa bumi di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dalam kasus ini. Pengaruh gaya endogen berupa fenomena tektonik menyebabkan wilayah Tuban menjadi daerah struktural, di mana banyak ditemukan lipatan dan patahan di area tersebut. Lipatan baik berupa antiklin maupun sinklin sangat banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Tuban. Lipatan atau fault merupakan kondisi batuan atau formasi geologi yang awalnya datar, kemudian melengkung akibat adanya tekanan dari dalam bumi atau gaya endogen. Lipatan dapat terlihat di permukaan seperti membentuk pegunungan ataupun cekungan, namun bisa juga tidak terlihat di permukaan, karena berada di lapisan bawah permukaan ataupun hilang akibat proses eksogen seperti erosi dan longsor. Tentunya proses terbentuknya lipatan tidak terjadi dalam 1-2 hari atau 1-2 tahun, tetapi ribuan bahkan jutaan tahun. Beberapa pegunungan antiklin di Tuban antara lain Antiklin Lodan, Antiklin Sentul, dan Antiklin Jamporo. Struktur lipatan baik antiklinal maupun sinklinal sering berasosiasi dengan cekungan hidrokarbon. Struktur lipatan dapat menjadi perangkap bagi hidrokarbon yang menjadi sumber utama minyak bumi dan gas alam. Maka, menjadi hal yang wajar jika Kabupaten Tuban terdapat banyak lokasi pengeboran minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, terkait patahan atau sesar. Patahan atau sesar merupakan keadaan suatu bidang geologi atau batuan yang mengalami pergeseran baik naik, turun, maupun bergeser mendatar. Hal ini biasanya diakibatkan oleh proses tektonik, misalnya gempa bumi. Salah satu struktur sesar yang sudah teridentifikasi di Kabupaten Tuban berada di sekitar wilayah Kali Gua Terus di Desa Gua Terus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, di mana blok tersebut turun, sementara blok di timur laut dan barat mengalami kenaikan, dan masih banyak patahan yang lain. Sesar atau patahan inilah yang biasanya akan berdampak pada kerusakan ketika terjadi gempa bumi, karena strukturnya dapat bergeser baik naik, turun, maupun bergerak mendatar, yang tentunya dapat menyebabkan gerakan tanah atau goncangan pada tanah dan bangunan di atasnya. Terkait gempa bumi, seperti yang kita tahu bahwa gempa bumi adalah bencana yang tidak bisa diprediksi kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan wilayah mana yang terdampak. Hal ini tentunya juga terjadi di Kabupaten Tuban. Gempa yang terjadi akhir-akhir ini di timur laut Tuban disebabkan oleh adanya sesar geser atau strike slip pada lapisan geologi dangkal, di mana terdapat lapisan geologi atau struktur batuan yang bergeser mendatar sehingga menimbulkan guncangan atau gempa. Guncangan tersebut terjadi cukup kuat sehingga mampu dirasakan sampai ke daratan di Pulau Jawa. Menurut dosen geologi ITS, gempa yang menimpa Tuban dan sekitarnya merupakan peristiwa yang cukup jarang terjadi. Gempa bumi umumnya terjadi pada struktur geologi yang memiliki sesar aktif, di mana lapisan geologi dapat bergeser ke atas, ke bawah, atau mendatar akibat adanya tekanan dari dalam akibat proses tektonik. Yang sering menjadi masalah adalah masih terdapat sesar aktif yang belum teridentifikasi dan terpetakan, sehingga tidak diketahui lokasinya, arah sesarnya, dan cakupan areanya sampai di mana. Hal ini juga yang terjadi pada kejadian gempa di Tuban, di mana sesar tersebut belum terpetakan, sehingga informasi untuk proses mitigasi cukup sulit. Kita juga harus menyadari bahwa identifikasi sesar aktif itu cukup sulit, bahkan yang di daratan, apalagi yang di lautan seperti yang terjadi di Kabupaten Tuban. Karena tidak semua sesar itu nampak di permukaan, namun juga bisa berada di bawah permukaan bumi
bahkan mencapai puluhan hingga ratusan kilometer di bawah permukaan tanah, apalagi sesar mikro. Namun, masyarakat tentunya tidak perlu khawatir jika terjadi gempa. Walaupun di Kabupaten Tuban merupakan wilayah struktural yang memiliki banyak sesar atau patahan, jika terjadi gempa tetaplah tenang dan segera pergi ke tempat terbuka yang jauh dari bangunan, tiang, atau bangunan apapun yang rawan ambruk, untuk menghindari korban luka maupun korban jiwa pada peristiwa gempa bumi. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go! Dari @videoamatir4537. Curah hujan itu ya hujan curah, bukan hujan kemasan. Wah. Oke juga tuh. Oke, next. Dari @user HF8GW6079E. Bang, tentang gunung letusan terbesar. Ya, boleh. Nanti bisa dibahas. Nice. Next, dari @ahmadtaruna6828. Bagus, mau berbagi informasi jelas dan cepat dipahami. Lanjutkan Mas dengan fenomena yang lain. Oke, terima kasih untuk Mas Ahmad Taruna. Nanti ditunggu video selanjutnya. Next, dari @rikurraMB9084. Bang, tolong bahas sejarah Kaliban mati Tawangsari Sukoharjo. Kenapa banyak sungai kecil yang mati, tidak ada airnya, hanya sisa-sisa dan jembatannya? Oh, mungkin itu namanya apa ya? Bahasa ilmiahnya itu biasanya namanya Oxbolik atau danau tapal kuda. Ya, itu memang biasanya sungai yang mati memang. Jadi sebenarnya itu dulunya sungai, tapi cuma karena proses fluvial jadi tertutup oleh sedimen-sedimen, jadi sungainya bikin jalur baru. Ya, mungkin nanti saya akan bahas tentang Oxbolik atau danau tapal kuda. Nice. Next, dari @kirana_sabila2174. Kata buyut saya, di situ adalah tempat Haji Saka bertanding dengan Prabu Dewata Jengkar, karena sama saktinya bisa keluar masuk bumi tembus ke laut utara. Ya, itu mungkin dari sisi mitologi ya, dari cerita rakyatnya memang seperti itu. Kalau secara ilmiah ya yang saya jelaskan tadi. Oke, terima kasih dari @kirana. Oke, dah itu saja. Terima kasih yang udah nonton, udah subscribe, udah komen. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan atau request konten selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. See you next time.